Ya pemirsa, seorang pria berusia 33 tahun telah beristri dan juga berprofesi sebagai wira swasta dan juga mengajar ngaji di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Ini dibekuk jajaran Satreskrim Polres Bogor lantaran mencabuli 5 murid ngajinya. 5 bocah perempuan korban pencabulan berusia antara 10 hingga 14 tahun. Kelima korban merupakan murid mengaji tersangka yang dilakukan di rumah tersangka. Modusnya tersangka menawari para korban untuk bisa cepat, pintar, dan mudah meresap ilmu yang diajarkan. Caranya saat semua murid sudah pulang, korban satu persatu selama 1 tahun terakhir diminta untuk menuruti hal-hal yang dianggap nyeleneh ya dalam ajaran agama yang dilakukan. Sekali lagi, ini tidak patut untuk ditiru. Memberikan pembohongan kepada murid-murid ya pemirsa. Nah, untuk lebih jelas dan lebih dalam mengenai hal ini, sepak terjang pelaku juga yang merupakan oknum guru ngaji ini kita sudah bergabung dengan AKP Ita Puspita Lena. Kasih Humas Polres Bogor. Selamat pagi, Ibu Ita. Selamat pagi Mbak Rati, Mas Fadil. Terima kasih waktunya Bu Ita. Ini mungkin bisa diberikan keterangan terbaru sejauh ini masih 5 korban atau sudah bertambah? Kemudian akhirnya bisa terkuak begitu, cukup lama setahun aksi pencabulan dilakukan. Ini Mbak, berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di belakang masjid yang beralamat di Cigudeg itu, ZAA 12 tahun akan berangkat mengaji. Kemudian dipanggil oleh pelaku atau tersangka atas nama S untuk diajak ke samping toilet. Kemudian di samping toilet dia mengatakan, kalau kamu mau pintar mengaji, kalau kamu menjadi pintar, kamu harus ikut dengan saya. Dan dia harus mau dicabuli. Gitu Mbak. Kejadian sebetulnya atas nama ZAA itu dilakukan pada tanggal 13 Maret 2022. Namun ada beberapa 4 orang yang lainnya, anak-anak, terjadi sekitar tahun 2021, hanya tidak menyampaikan kepada orang tuanya. Akhirnya kenapa terkuak? Karena terkuak itu si ZAA ini berani mengatakan atau mengadu kepada orang tuanya, Mbak. Oke. Jadi ini 5 orang korban dilakukan aksi pencabulan itu berulang ya Bu ya? Iya, berulang, dan orangnya itu aja, hanya 5 orang. Oke. Sejauh ini background pelaku ini adalah wira swasta dan juga guru ngaji. Atau kesehariannya seperti apa pelaku ini, Bu? Apakah memang pernah menjadi residivis juga dengan kasus yang sama atau gimana? Pelaku belum pernah residivis, hanya betul dia wira swasta juga, dan kalau sore itu mengajar ngaji pada anak-anak sekitar kampung tersebut. Mengajar ngaji di rumahnya dengan inisiatif sendiri begitu? Ya, betul. Oke, berarti memang korban-korban ini adalah dapat dikatakan anak-anak lingkungan rumahnya juga ya? Ya, betul, anak-anak lingkungan yang akan mengaji di rumah tersangka. Dan tersangka ini yang punya istri. Punya istri juga. Yang diiming-imingi tersangka dan dilakukannya, yang diiming-imingi tersangka ini, apabila kamu mau pintar mengaji, harus mau dicabuli oleh saya. Dengan cara meraba-raba si korban yang sensitif, Pak. Jadi itu kan dilakukan di rumahnya ya Bu ya? Berarti memang tidak ada kondisinya, tidak ada orang, dalam arti kan dia memiliki istri, tidak ada istri juga di rumah? Kebetulan mungkin istrinya lagi keluar rumah kali Mbak ya. Karena kan mengajar itu sore, ada beberapa anak yang dilakukan yang ngaji di rumah tersangka. Kemudian nanti salah satu dipanggil ke kamar gitu, terus diiming-imingi lah agar kamu bisa mengaji dan lain-lain. Kemudian si tersangka melakukan aksinya kepada anak tersebut. Jadi bergantian dengan hari yang berbeda. Ya. Tersangka ini memiliki anak, Bu? Memiliki anak, betul. Oh, sudah memiliki istri dan juga anak ya? Iya. Jadi nantinya tersangka akan dijerat dengan pasal berapa, Ibu Ita? Anak itu akan dijerat dengan pasal
82 Undang-Undang Nomor 15 tahun 14, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun dan denda 5 miliar. Baik. Bu, ada pesan khusus Bu untuk orang tua yang akan mencarikan, menitipkan anak-anaknya Bu, gitu loh, agar mungkin kita bisa menghindari dari predator-predator yang saat ini mungkin masih bebas berada di luar sana. Ya mungkin untuk orang tua bagi anaknya yang masih di bawah umur, apabila akan melakukan atau melakukan kegiatannya, tetap harus ada pengawasan orang tua. Dan paling tidak orang tua tuh harus menghadiri anaknya berada di mana, harus ada di sampingnya. Karena sekarang kan predator-predator berada di mana-mana. Benar sekali. Kondisi korban sejauh ini gimana Bu terakhir? Kondisi korban saat ini baik, namun apabila ketemu tersangka ada rasa trauma dan ketakutan. Oke, baik Ibu. Terima kasih AKP Ita Puspita Lena, Kasih Humas Polres Bogor sudah berbagi informasi pada Selamat pagi hari ini. beraktivitas Ibu. Siap, makasih Mas Fadil, Mbak Rati. Assalamualaikum. Aduh, ngeri banget sih. Iya makanya, jadi gini, kadang-kadang kan ada orang tua tuh ya nyariin ini terus lepas tanggung jawab. Karena asumsinya kan dia kan pemuka agama, lebih saya dan percaya. juga orang dekat juga kan, tadi di sesama lingkungannya begitu, belajar ngajinya di situ. Makanya kayak ada tuh TPA ya istilahnya ya, kalau di dekat rumah saya, itu kalau anak-anaknya pada belajar dalam, mamanya itu ngegosip di luar biasanya, nungguin gitu. Aman ya kan? Tapi ya, terpantau juga begitu ya, Vi ya. Iya.